Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang pada kelas Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai tema psikologi pendidikan dan ilmu praktis dalam pendidikan. Indikator pertemuan kali ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, hakikat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, urgensi psikologi pendidikan dalam pendidikan. Yang ketiga, esensi pembelajaran dalam perspektif psikologi pendidikan. Dan yang keempat, mengenai peran guru dalam pendidikan. Masuk bagian pertama, yaitu hakikat dan tujuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Esensi dari pengertian pendidikan tersebut tidak hanya sebatas mengenai pendidikannya saja, tetapi mengenai suasana belajar, proses pembelajaran, dan mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan pendidikan menurut UNESCO tahun 2005 ada 4 diantaranya. Membangun pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka ulang kelas dan angka putus sekolah. Yang kedua, menanam investasi sumber daya manusia yang menguntungkan bagi keluarga, bangsa, maupun agama. Yang ketiga, menghentikan roda kemiskinan. Dan yang keempat, secara aktif menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Sub pokok bahasan kedua mengenai urgensi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan manfaat untuk guru. Di antaranya, yang pertama, memahami perkembangan peserta didik, terutama perkembangan belajar dan perkembangan aspek-aspek psikofisik yang terkait dengan pembelajaran. Memahami cara belajar peserta didik, memahami hubungan antar belajar dan mengajar, mampu mengambil keputusan untuk mengelola pembelajaran yang lebih tepat. Jadi, dengan memahami psikologi pendidikan, maka seorang guru dapat menyiapkan pembelajaran yang baik dan sesuai untuk peserta didik, mampu melaksanakan pembelajaran untuk mencapai target kompetensi yang diharapkan, dan terakhir output, sebagaimana kita ketahui bahwa hasil belajar adalah adanya perubahan tingkah laku peserta didik menjadi yang lebih baik. Subtema ketiga mengenai esensi pembelajaran dalam perspektif psikologi pendidikan. Aspek-aspek psikologi dalam pembelajaran. Memahami siswa sebagai pelajar meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Memahami prinsip dan teori pembelajaran. Maksud teori pembelajaran di sini, guru memahami prinsip dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, memilih teori yang tepat dan sesuai untuk peserta didik. Kemudian memilih metode pembelajaran dan pengajaran. Selanjutnya, menetapkan tujuan pembelajaran dan pengajaran, menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif, memilih dan menetapkan isi pengajaran, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, karena dengan ilmu psikologi maka seorang guru mampu mendiagnosis kesulitan belajar anak, menentukan bagaimana cara
menghadapi, membantu, dan agar anak terhindar dari kesulitan belajar. Selanjutnya, memilih alat bantu pembelajaran dan pengajaran, menilai hasil pembelajaran, memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru, serta membimbing perkembangan siswa ke arah yang lebih baik. Peran guru dalam pendidikan, sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, kompetensi itu mencakup tugas, keterampilan, sikap, nilai, apresiasi yang diungkapkan secara kritis untuk keberhasilan kerja. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara sikap, kemampuan, dan pengetahuan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya di tempat kerja. Kompetensi guru merupakan kemampuan yang personal, keilmuan, teknologi, sosial, emosional, dan spiritual yang secara kafah membentuk standar profesi yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki kompetensi. Di antaranya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya. Yang pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan memahami peserta didik secara mendalam, mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kedua yakni kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan tentunya seorang guru yang berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, yang harus terus dikembangkan dengan belajar dan tindakan reflektif. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi. Selanjutnya yang terakhir adalah kompetensi sosial. Merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik atau teman sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, setiap aspek kompetensi tersebut, guru harus mampu melakukan dalam kompetensi sosial, misalnya guru harus mampu berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Contoh lainnya, misalnya bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun, bertindak sesuai norma agama, menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan dengan contoh sikap dan perilakunya, dan contoh lainnya adalah menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru. Nah, keempat kompetensi tersebut merupakan kemampuan yang menyatu secara utuh dan menyeluruh dalam pribadi guru yang akan mewarnai perilaku, tindakan, kinerja dalam rangka menjalani profesinya sebagai seorang guru. Selanjutnya, peran guru dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, mampu memberikan bimbingan dan konseling, lebih cepat tanggap dalam berinteraksi, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan fasilitas dan mendorong motivasi belajar, membuat konsep bahan ajar yang tepat,
mampu memilih strategi yang tepat dalam proses pembelajaran, sebagai mediator yang baik, menilai dengan adil, dan menguasai materi dengan baik, serta memiliki pengetahuan yang luas. Nah, sebagai kesimpulan akhir dari pertemuan pertama kali ini, simak video berikut. When most people think about psychology, they think about mental illness, counselors, and therapy. People might come up with names like Sigmund Freud. But the field of psychology is actually quite large, with lots of different areas where people might work. Beyond trying to help people in counseling types of situations, psychology also studies everyday life types of questions, such as why are some people racist? Or why do we fall in love? Or how do children change as they grow up? One of the most popular areas of psychology is educational psychology. Educational psychology could be defined in a lot of different ways, but the basic idea is that it's a field that studies and applies theories and concepts from all of psychology in educational settings. Educational settings might be schools, ranging from preschool all the way through college. But they also might be anywhere people learn, such as after school programs, community groups, companies, or even within families. The goal of educational psychology is to make any teacher-student relationship as positive as it can be, so that the students can learn to the best of their potential. So let's get a little more specific. What are some of the major questions or ideas that educational psychologists study? The rest of this lesson will be a preview of some of the concepts that you can learn about more if you watch the other educational psychology videos available on the website. Two theoretical perspectives within educational psychology are the cognitive perspective and the behavioral perspective. The cognitive perspective is an area of the field that studies how people acquire, perceive, remember, and communicate information. In these lessons, you'll learn about how memory works, for example. The behavioral perspective, in contrast, studies the tendency to modify our behavior due to consequences. So here, you'll learn about how rewards and punishments in a classroom setting help to motivate students in both good and bad ways. Educational psychology borrows a lot of theories from another subfield called developmental psychology, which studies how people change over the course of their life, from infancy to older adulthood. For example, educational psychology will be able to help teachers decide how abstract Oke, selesai. Berikut beberapa referensi yang dapat kalian jadikan sebagai bahan kajian dan pembelajaran untuk menunjang perkuliahan psikologi pendidikan dan bimbingan. Ada 6 referensi yang bisa dilihat di sini. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Kita lanjutkan sesi tanya jawab pada sesi diskusi di Google Classroom. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.